Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Melinda Suci Ramadhani and I'm from Technocrat University. Today, we will explore the topic of organization and organizational effectiveness, particularly in the context of marketing strategy management. Let's dive in. Jadi, pertama-tama kita perlu memahami apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perusahaan, tujuan ini biasanya berkaitan dengan profit, pertumbuhan pasar, atau kepuasan pelanggan. Tapi organisasi bukan cuma soal struktur, melainkan juga tentang bagaimana orang berinteraksi dan proses bisnis berjalan. Sekarang, kita akan masuk ke desain organisasi. Desain organisasi adalah cara perusahaan menyusun struktur dan mekanisme kerja supaya tujuan bisa tercapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting di sini. Yang pertama itu ada struktur formal dan informal. Struktur formal itu kayak bagian organisasi, yaitu siapa atasan siapa bertanggung jawab ke siapa. Struktur informal seperti nggak tercatat di bagan, tapi juga penting, misalnya hubungan personal, komunikasi sehari-hari, atau budaya kerja tim. Yang kedua, spesialisasi dan departementalisasi. Dalam organisasi, tugas dibagi supaya orang bisa fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, departementalisasi membantu mengelompokkan pekerjaan, misalnya marketing, produksi, dan keuangan. Tapi perlu hati-hati, terlalu banyak departemen bisa bikin komunikasi antar tim menjadi lambat. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. Efektivitas organisasi sangat tergantung pada koordinasi. Kalau marketing gak sinkron sama produksi, bisa terjadi janji produk yang gak sesuai atau masalah delivery. Nah, komunikasi yang jelas dan cepat membantu organisasi tetap lincah menghadapi perubahan pasar. Yang keempat, itu ada fleksibilitas versus birokrasi. Desain organisasi harus bisa menyeimbangkan fleksibilitas dan birokrasi. Birokrasi itu penting untuk aturan dan kontrol, tapi kalau nggak terlalu kaku, inovasi bisa terhambat. Sedangkan fleksibilitas memungkinkan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi atau tren pasar. Sekarang kita akan membahas efektivitas organisasi. Efektivitas itu menunjukkan seberapa baik organisasi mencapai tujuannya. Beberapa indikatornya, ada pencapaian tujuan, apakah target penjualan, kepuasan pelanggan, atau pangsa pasar tercapai. Kemudian efisiensi operasional, apakah sumber daya digunakan secara optimal, misalnya biaya dan waktu tidak terbuang sia-sia. Kemudian adaptabilitas, seberapa cepat organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, misalnya tren digital marketing atau perubahan preferensi konsumen Gen Z. Dan yang terakhir, kepuasan karyawan dan budaya organisasi. Karyawan yang termotivasi biasanya lebih produktif, sehingga efektivitas organisasi meningkat. Sebagai contoh, bayangkan perusahaan e-commerce yang ingin meningkatkan pengalaman belanja pengguna. Kalau strukturnya jelas, departemen marketing dan IT saling koordinasi, serta prosesnya fleksibel untuk menyesuaikan tren, maka perusahaan ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan engagement dan penjualan. Kunci utamanya yaitu desain organisasi yang tepat, harus menyesuaikan diri dengan strategi perusahaan. Tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua. Misalnya, perusahaan startup biasanya lebih datar dan fleksibel, sedangkan perusahaan besar butuh struktur yang lebih formal untuk mengelola banyak divisi. To sum up, an effective organization is not just about structure, but also about coordination, communication, and adaptability. A well-designed organization supports the company in achieving its goals effectively while remaining flexible to market change. Thank you for listening, and I hope this gives you a clearer understanding of organizational design and effectiveness.